Wanita yang terjebak di pulau terpencil sedang menangkap ikan. Setelah beberapa saat sudah menangkapnya, dengan menggunakan batu memukulnya lalu membuangnya lagi ke laut, dan memperhatikan dengan diam. Di saat itu seekor ikan hiu berenang datang. Dia pun terkejut, menunggu hiu itu berenang kembali lagi. Shit! Yes! 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 Ikan hiu itu pun dibawa ke daratan. Di malam hari ikan hiu itu digantung di atas ranting pohon. Wanita itu sembunyi di bawah daun pohon sambil memerhatikan diam-diam. Dan dia ketiduran. Besoknya saat hari sudah terang, gantungan itu hanya tersisa tali. Ini barang apa yang melakukannya seperti ini? Selanjutnya bagaimana cara perempuan itu bertahan? Film Sweetheart. Perempuan ini terbangun di tepi lautan. Ini jelas adalah pulau terlantar. Alasan spesifiknya sutradara tidak menjelaskan. Sang perempuan melihat seorang laki-laki, dan melihat perutnya tertusuk karang. Sang perempuan pun berteriak minta tolong tetapi tidak ada respon. Dia mengangkat laki-laki itu naik ke daratan. Melihat perutnya masih berdarah dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia berteriak lagi tetap saja tidak ada respon. Dia langsung menarik karang itu dari perut si lelaki. Dan dia bangun karena kesakitan. Lalu dengan cepat mengambil kain dan menahan darahnya. Di sini katakan sedikit ya, di situasi seperti ini langsung mencabut. Hanya bisa menambah resiko meninggal. Sang perempuan dengan cepat mencari air untuk diberikan kepadanya. Lalu menemukan sebuah kelapa dan memukulnya lumayan lama. Dan akhirnya terbuka, saat sampai di depan lelaki itu. Dan saat melihatnya, dia sudah mati. Sang perempuan kecewa dan berteriak ke laut. Sekarang hanya bisa bertahan pada diri sendiri. Dia memutari sekitarnya, lalu kembali ke tempat si lelaki itu. Pulau ini tidak begitu besar. Lalu ke atas pulau melihat ada sebuah tas. Sambil melihat sekitarnya sepertinya sudah ditinggalkan beberapa waktu. Di dalam tas itu ada selimut. Membuka kotak itu ada beberapa cola tahun 82. Membuka sebuah kotak kecil dan masih ada korek api yang bisa dipakai. Barang ini lebih penting. Di sebelahnya masih ada tas ransel dan barang lainnya. Membuktikan bahwa pemilik ini perginya dengan terburu-buru. Dia menggunakan daun pohon untuk menutupi badan sang lelaki. Dia juga sudah termasuk pemakamannya. Di malam hari turun hujan deras. Dia membalut dirinya dengan selimut dan tidur di bawah daun pohon. Keesokannya di tepi laut banyak sekali ikan besar. Tidak disangka pulau ini masih banyak ikan terdampar. Dia mengambilnya dan memasukkannya ke dalam tas. Setelah mengambilnya beberapa dia melihat ada seekor ikan hiu yang mati. Melihat badan hiu itu penuh luka pasti itu dilakukan oleh sesuatu yang ganas. Si perempuan tidak berpikir panjang. Kembali ke daratan dan memakan ikan yang ditangkapnya. Mengambil buku catatan dari dalam tas. Isi buku tersebut semuanya basah dan tulisan pun sudah tidak terlihat lagi. Melihat foto bersama pacarnya, dia tenggelam dalam pikirannya. Melanjutkan pemeriksaan terhadap pulau itu. Dia sampai di sebuah lapangan kosong. Melihat di atas batu itu terukir tulisan. Dan melihat kayu di sebelahnya. Dia mengerti kalau itu adalah kuburan. Sang lelaki sudah mengeluarkan bau busuk. Lebih baik menguburnya saja. Sang perempuan memasukkannya ke dalam lubang yang dia gali. Lalu menutupinya dengan daun pohon. Dan di kayu tersebut dia menulis huruf B. Keesokannya saat dia pergi melihat lagi. Sang perempuan langsung panik. Sang lelaki ini sudah mati. Tetapi seharusnya tidak ada darah sebanyak ini. Kelihatannya di pulau ini ada sosok yang sangat menakutkan. Sang perempuan pun panik dan membuat pertahanan. Di malam hari membuat api unggun dan tidur di sebelahnya. Hanya mendengar di sekitarnya ada suara. Monster itu tidak menyerang malam ini. Keesokannya melihat di lautan ada sebuah barang. Dia berenang dan melihat ada drum dan koper. Masuk ke dalam air dan melihat apakah masih ada barang lainnya. Dan hanya melihat sebuah lubang hitam yang menakutkan. Dia pun langsung cepat-cepat naik ke atas air. Dan membawa dua benda itu ke daratan. Di dalam koper semuanya adalah pakaian. Bisa dijadikan untuk baju ganti. Di malam hari pun dia mengganti pakaiannya dengan baju yang dia temukan. Dan mendengar suara pesawat di langit. Dia dengan buru-buru mengeluarkan barang untuk memberikan sinyal. Biola itu selama setengah hari baru bisa memuncul suara sinyal. Tetapi pesawat itu sudah terbang jauh. Melihat sinyal itu. Di saat itu sang perempuan melihat bayangan besar.
Ini bukan Ultraman berarti monster. Dia mengambil tombak dan bersembunyi di balik daun. Dan mendengar ada suara. Sang perempuan langsung menahan nafas agar dia tidak ditemukan. Apakah ini adalah monster zombie? Keesokannya dia membuka kotak besi dan melihat foto di dalamnya. Beberapa foto tersebut adalah sebuah keluarga yang bahagia. Foto terakhir adalah tempat di mana dia menemukan tas tersebut. Di belakangnya ada sepasang bola mata yang mengeluarkan cahaya. Kelihatannya mereka dibunuh oleh monster. Di sini tidak cocok untuk ditempati dalam waktu yang lama. Dia memasukkan baju yang masih bisa dipakai ke dalam koper. Dan ingin menggunakan sebagai penopang untuk kabur. Tetapi ternyata itu tidak bisa menahan berat badannya. Sudah mencoba beberapa kali dan akhirnya dia kembali ke daratan lagi. Hari pun sudah gelap. Dia menemukan sebuah lubang pohon dan masuk ke dalamnya. Di tengah malam terbangun lagi karena dikagetkan. Monster menemukan lubang pohon. Terus-menerus menggigit di luar. Dia di dalam ketakutan hingga bergetar. Dan juga tidak berani untuk bergerak sama sekali. Hari pun sudah terang lagi. Di luar banyak serpihan karena gigitan monster itu. Hari ini di tepi laut dia menemukan sebuah pendamping. Sayangnya hanya tersisa setengah badan saja. Melihat luka badannya tidak seperti digigit oleh monster. Di malam hari dia menggantung orang setengah badan ini. Dan sembunyi diam-diam sambil melihat. Kali ini dia melihat wujud monster tersebut. Monster itu membawa pergi badan itu. Dan di saat itu ada pesawat yang terbang melewati. Di saat dia memutuskan untuk meminta tolong tiba-tiba monster itu berjalan di sekitarnya. Dan dia langsung menahan nafasnya. Malam ini sudah tidak ada makanan untuk si monster lagi. Dan juga tidak bisa meninggalkan pulau tersebut. Dia hanya bisa membuat tempat tidur gantung. Tinggi-tinggi di antara dua pohon. Kali ini kamu pasti tidak bisa menangkapku. Malam hari tidur di tempat tidur gantungnya. Monster itu muncul lagi. Di saat dia menahan nafasnya sang monster tetap bisa menemukannya. Dia dijatuhkan dari tempat tidur gantung itu. Kaget lalu segera kabur. Monster itu masuk ke dalam air. Dan langsung melompat ke depannya si perempuan. Sang perempuan menusuknya dengan tombak. Kemudian dia langsung dilempar oleh monster itu. Saat monster itu ingin menyerang lagi, tiba-tiba ada kilat. Monster itu menghilang. Hujan deras dan dia sembunyi semalaman di bawah pohon. Keesokan paginya dia melihat ada sesuatu yang mengapung di laut. Dia pun berenang ke sana. Itu adalah rakit pertolongan. Di dalam ada seorang laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu adalah pacarnya si perempuan. Dan perempuan ini adalah temannya. Sang perempuan mengeluarkan minuman cola. Dan juga membakarkan ikan untuk mereka. Berdiskusi dengan mereka untuk segera meninggalkan tempat ini. Sudah mengapung berhari-hari di laut. Mereka yang baru saja sampai di daratan jadi mereka tidak mau pergi. Sang perempuan mengatakan ke mereka kalau di sini ada monster. Dan mengatakan lelaki sebelumnya itu sudah dimakan oleh monster. Dan mengeluarkan foto untuk diperlihatkan ke mereka. Mereka tetap tidak percaya, ingin menunggu pertolongan di pulau ini. Sang perempuan tetap mempersiapkan makanan dan buru-buru untuk pergi. Dia mengambil pisau pacarnya. Di saat dia membuka pisau lipat itu, terlihat di pisau itu ada bekas darah. Terpikir orang setengah badan yang dibawanya beberapa hari lalu. Dan melihat percakapan bingung kedua orang itu. Akhirnya dia mengerti semuanya. Ternyata orang setengah badan itu dimakan oleh mereka. Mereka pasti berpikir lelaki sebelumnya itu dia yang memakannya. Jadi mereka tidak percaya kalau di pulau ada monster. Sang perempuan ingin dengan cepat pergi dari sana. Dia mengambil kesempatan di saat kedua orang itu sedang mengobrol. Diam-diam menyimpan barang-barangnya. Dan mendorong rakit itu ke air. Tetapi ketahuan oleh teman perempuannya. Kedua orang itu pun langsung berlari ke arahnya. Pacarnya itu menarik si perempuan. Di saat perempuan itu melawannya. Temannya itu memukulnya dengan dayung dan pingsan. Di saat sudah bangun, pacarnya mengatakan dia sudah mengelilingi pulau ini. Di sini tidak ada monster. Di saat keduanya sedang berdebat, mereka mendengar teriakan teman perempuannya. Lelaki itu segera mengambil tongkat untuk menolong. Dan menemukan temannya itu sedang tergantung. Sang lelaki langsung menghempaskan tongkatnya. Dan temannya itu terjatuh ke dalam air. Di saat dia ingin menolong temannya, tiba-tiba temannya itu sudah ditarik pergi. Keesokan paginya, sang lelaki tidak berani untuk turun dari atas pohon.
Hingga sang perempuan mengatakan bahwa di pagi hari monster itu tidak akan muncul, dia baru berani turun dari pohon. Dan dia pun akhirnya tidak bisa berkata apa-apa. Sang lelaki pun menginginkan untuk cepat pergi dari tempat itu. Mereka mempersiapkan banyak ikan bakar untuk cadangan makanan mereka. Di saat itu, kelihatannya sudah mau turun hujan. Sang lelaki mendayung di bagian belakang. Dan hampir saja ditangkap oleh monster. Keduanya langsung cepat-cepat masuk ke dalam rakit. Dan menutup penutupnya. Monster mulai menyerang mereka dari bawah. Lalu dia menjulurkan kepalanya dari bawah. Sang lelaki mengambil pistol untuk menembaknya. Di saat keduanya masih panik, tiba-tiba sang perempuan terjatuh. Monster ini menarik sang perempuan masuk ke dalam laut. Sang perempuan yang masih berusaha melawan. Dan dia pun mengeluarkan pisau lipat dan menusuk si monster. Monster melepasnya, dan sang perempuan pun kabur. Di saat itu sang lelaki melihat si monster terluka, langsung menolong si perempuan dengan cepat. Monster itu pun melihat si lelaki, dan menarik lelaki itu masuk ke dalam lubang yang dalam. Sang perempuan dengan cepat kembali ke permukaan laut untuk bernafas. Saat kembali ke tepi laut, kesadarannya sudah mulai kembali, dan ternyata tidak bisa kabur. Dan dia pun bertarung dengan monster. Dia mengeluarkan buku catatan dan menulis dulu apa yang terjadi, agar orang selanjutnya bisa melihat. Dan mulai membuat senjata, mempersiapkan kayu ranting yang banyak. Di malam hari, dia memancing monster itu untuk ke arah kayu ranting. Dia menyalakan api, agar monster yang takut akan api itu tidak bisa apa-apa. Lalu dengan cepat dia berlari, dan menyerang si monster, tetapi monster menangkapnya. Lalu dia menggunakan senjata yang dibuatnya itu menusuk si monster. Monster yang tidak tahan lagi, langsung melemparnya. Sang perempuan pun hanya bisa kabur. Dan monster itu mengejarnya. Dan sampailah di depannya, si perempuan sudah bersiap untuk menyantapnya. Sang perempuan menusuk kepalanya si monster. Film sampai di sini selesai. Film ini mengatakan kepada kita semua, kata pacar tetap harus didengar. Kalau tidak akan segera ditangkap oleh monster itu. Topik interaktif dalam edisi ini. Bila kamu yang di pulau ini, apa kamu bisa bertahan hidup seperti perempuan ini? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya. Ya sudah, saya adalah Sayu. Tekan tombol suka dan ikuti terus ya.